Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha berikan kepada kita nikmat sehingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hidayah, taufik serta inayah sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di akhirat nanti digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini khotib akan menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan pentingnya sholat, yang mana sholat adalah ibadah yang paling utama. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama setelah syahadat adalah sholat, yang mana sholat ini yang akan menentukan kita selamat atau tidaknya di akhirat nanti. Karena amal baik apapun, jika kita tidak dasari dengan iman dan sholat, maka kebaikan kita ini tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat merupakan induk daripada segala amal. Setelah syahadat yang kita ucapkan, syahadat keyakinan kita kepada Allah dan persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka diikuti amal yang pertama yaitu sholat. Sholat adalah penghapus dosa kita. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, apalagi dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah akan mengampuni dosa kita, asalkan kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya sholat. Saya akan kutip 1-2 hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sehingga tersampailah kepada kita saat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin 5 marratin hal baqiya min daranihi syai'un qalu la yabqa min daranihi syai'un qala fakadzalika mathalus shalawatil 5 yamhullahu bihinnal khotoya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i wa rawahu Ibnu Majah
min hadithi Utsman kadza fi targhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari, apakah ada kotoran masih melekat pada tubuhnya? Maka para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, tidak, kotoran tidak akan melekat pada tubuhnya. Maka Nabi SAW bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengan mengerjakannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dikutip dari kitab At-Targhib. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marratin. Rawahu Muslim kadza fi targhib. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian. Kemudian ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dikutip dari kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran. Semakin dalam sebuah sungai, maka airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itulah hadis di atas telah memisalkan sholat dengan sungai yang dalam. Jika seseorang mandi di dalamnya, maka badannya akan bersih. Begitu pula sholat yang dilakukan dengan tertib, dengan khusyuk, dengan konsentrasi, maka akan membersihkan segala dosa yang melekat pada diri kita. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Nabi SAW juga bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara 5 waktu sholat terdapat kafaroh, yakni penghapus dosa. Di antara satu sholat dengan sholat yang lainnya, disebabkan oleh keberkahan sholat tersebut, maka dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Lanjut Nabi SAW, sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir di antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang, ia mandi di sungai tersebut. Itulah permisalan sholat 5 kali sehari. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebabkan istighfar dan taubat yang terdapat dalam bacaan sholat. Dari perumpamaan di atas, Nabi SAW menginginkan agar kita memahami betapa pentingnya sholat. Nabi SAW menjelaskan bahwa dengan sholat secara sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan faedah yang besar, yaitu dosa-dosa kita akan diampuni. Jika kita enggan memperoleh rahmat serta luasnya ampunan beserta nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapakah yang akan rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak perintahnya dan meremehkan firman-firmannya. Maka sudah sewajarnya seorang raja yang adil untuk menghukum kita jika kita tidak mentaatinya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia sangat menyayangi kita. Walaupun kita menentang perintahnya, Dia tetap memberi petunjuk agar kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita.
Jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tersebut, betapa bodohnya diri kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah berlimpah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa tidur dengan niat ingin bangun tahajud, tetapi ia tertidur terus, maka ia akan tetap mendapatkan pahala sholat tahajud. Betapa mudah agama Allah Subhanahu wa taala ini, betapa luas rahmatnya, dan betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sholat, bahwa dengan kita bersungguh-sungguh menjaga sholat kita, sholat 5 waktu kita tegakkan, berjamaah di masjid kita galakkan, masjid ini ramai dengan jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik serta hidayah supaya hati kita ringan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat 5 waktu. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya bahwa dengan kita menjaga salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusan ekonomi kita, urusan rumah tangga kita, urusan kesehatan kita, urusan masyarakat kita. Ini syaratnya jika kita semua menjaga dan menegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Al-Quran di atas, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita rizki, luasnya rizki, luasnya kehidupan kita, bagusnya kehidupan masyarakat kita. Syaratnya adalah kita bertakwa dan menjaga sholat kita. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashian wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Sof diluruskan dan dirapatkan. Depan yang kosong diisi terlebih dahulu. Karena lurus dan rapatnya sof merupakan kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.